Shalom. Salam jumpa kembali bersama saya melalui ruang renungan saat ini. Harapan saya kiranya saudara sekalian diberkati dalam rumah tangga dan kerjanya masing-masing. Renungan kali ini berjudul Menghindari Jalan yang Sesat. Pelajaran dari kitab Mika pasal 6 ayat 1-16. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi ayat renungan kita pada khotbah ini adalah ayat ke-16. Ayat ini mengingatkan kita tentang konsekuensi dari mengikuti jalan yang salah dan bagaimana kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus menjadi teladan dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mika pasal 6 ayat 16 berkata, "Engkau mengikuti ketetapan Omri dan segala perbuatan kaum Ahab, dan engkau hidup menurut nasihat mereka, sehingga aku membuat engkau menjadi ketandusan dan penduduknya menjadi sasaran ejekan, sebab itu kamu akan menanggung celanya umatku." Dari bacaan Alkitab ini, maka ada 5 hal yang DPT kita pahami adalah: 1. Pelajaran dari sejarah yang kelam. Dalam Mika pukul 6:16, kita melihat bagaimana umat Israel mengikuti ketetapan Omri dan perbuatan kaum Ahab. Omri dan Ahab adalah raja yang dikenal karena kejahatan mereka, menyembah berhala, dan memimpin bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Akibatnya, Tuhan mendatangkan hukuman atas mereka. Omri dan Ahab adalah simbol dari kepemimpinan yang jahat dan menyesatkan. Mereka mempengaruhi seluruh bangsa dengan tindakan mereka yang melawan perintah Tuhan. Mereka bukan hanya menyembah berhala, tetapi juga mengabaikan keadilan dan kebenaran. Inilah yang menyebabkan kehancuran dan penderitaan bagi umat Israel. Sebagai kaum bapak, kita perlu belajar dari kesalahan ini. Jangan biarkan diri kita dan keluarga kita terjerumus dalam jalan yang sesat. Sebaliknya, kita harus membawa mereka kepada Tuhan dan hidup menurut firman-Nya. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menghindari pengaruh buruk dan berdiri teguh dalam iman. Ingatlah sabda sang bijak yang berkata, "Kebijaksanaan sejati adalah berjalan di jalan Tuhan dan menjauh dari yang jahat." 2. Menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemimpin keluarga, kaum bapak memiliki tanggung jawab besar. Apa yang kita lakukan, bagaimana kita berbicara, dan keputusan yang kita buat akan mempengaruhi seluruh keluarga kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 4. "Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Dalam ayat ini, kita diingatkan untuk mendidik anak-anak kita dengan kasih dan ajaran Tuhan. Hal ini berarti kita harus hidup dalam integritas, menunjukkan kasih dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita juga diingatkan dalam Kolose pasal 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hati mereka." Mengasuh dan mendidik anak-anak dengan cara yang benar adalah tanggung jawab kita. Kita harus menjadi teladan dalam iman, kasih, dan perbuatan baik. Anak-anak kita melihat dan meniru apa yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita katakan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk menjadi teladan yang baik dalam segala hal. 3. Mencari hikmat dari Tuhan. Hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Untuk mengatasi ini, kita perlu mencari hikmat dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Hikmat dari Tuhan adalah kunci untuk hidup yang benar dan berkenan di hadapan-Nya. Dalam setiap keputusan dan tindakan kita, mari kita selalu memohon hikmat dari Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kebijaksanaan kita sendiri, tetapi harus bersandar pada Tuhan yang memberikan hikmat dengan murah hati. 4. Menghindari pengaruh dunia yang menyesatkan. Dunia kita saat ini penuh dengan pengaruh yang dapat menyesatkan kita dari jalan Tuhan. Budaya, media, dan berbagai pengaruh luar seringkali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Roma pasal 12 ayat 2 mengingatkan kita, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Sebagai kaum bapak, kita harus waspada terhadap pengaruh dunia ini. Kita harus mendidik keluarga kita untuk tidak mengikuti arus dunia yang menyesatkan, tetapi untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
Ini berarti kita harus membangun kehidupan yang berpusat pada firman Tuhan, bukan pada nilai-nilai dunia yang fana. 5. Mengembangkan iman yang kuat. Iman yang kuat adalah fondasi dari kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Iman tidak hanya berarti percaya, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang kita percayai. Yakobus pasal ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita mengembangkan iman yang hidup dan aktif. Iman yang kuat akan membawa kita untuk melakukan perbuatan baik, hidup dalam kebenaran, dan menghindari dosa. Iman ini juga akan menjadi teladan bagi keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Melalui khotbah ini kita diajak sebagai kaum bapak, marilah kita berkomitmen untuk menjadi teladan dalam keluarga kita. Jangan mengikuti jalan yang salah seperti Omri dan Ahab, tetapi marilah kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Tuhan dan menghindari dosa. Biarlah hidup kita menjadi terang yang menerangi jalan keluarga kita menuju keselamatan dan kehidupan yang kekal. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita semua, agar kita dapat menjalankan peran kita sebagai pemimpin keluarga dengan baik dan setia. Di akhir khotbah ini marilah kita dengarkan sebuah cerita inspiratif yang memotivasi untuk menjalani hidup kita dengan baik. Judul cerita, Pilihan Ayah yang Bijak. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang pria bernama Budi yang dikenal sebagai seorang ayah yang sangat sayang kepada keluarganya. Budi adalah seorang petani sederhana, tetapi ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Namun, Budi memiliki satu kelemahan, yaitu mudah terpengaruh oleh nasihat teman-temannya yang tidak selalu baik. Godaan untuk menyimpang. Suatu hari, seorang teman lama Budi, bernama Doni, datang berkunjung. Doni adalah seorang pedagang yang sukses, tetapi cara-cara yang digunakan untuk mencapai kesuksesannya tidak selalu jujur. Doni bercerita kepada Budi tentang berbagai cara cepat untuk mendapatkan uang, termasuk menipu dan berbuat curang. Ia berkata, Budi, kalau kamu mau hidupmu lebih baik, ikuti saja cara-cara ini. Siapa yang tahu? Yang penting kan hasilnya. Budi mulai tergoda dengan kata-kata Doni. Ia berpikir tentang betapa sulitnya hidup sebagai petani dan betapa banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Malam itu, ia merenung dan mulai mempertimbangkan untuk mengikuti nasihat Doni. Kekuatan doa dan kebijaksanaan. Namun, sebelum Budi membuat keputusan, ia teringat akan ajaran ayahnya yang selalu berpesan untuk hidup dalam kejujuran dan takut akan Tuhan. Budi pun memutuskan untuk berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan. Ia berlutut dan memohon, Tuhan, berikan aku hikmat untuk mengambil keputusan yang benar. Jangan biarkan aku tersesat oleh godaan dunia ini. Keesokan harinya, Budi bertemu dengan seorang pendeta yang mengenalnya dengan baik. Pendeta tersebut mendengar tentang kunjungan Doni dan memberi nasihat bijak kepada Budi. Ingatlah, Budi, bahwa jalan yang mudah tidak selalu benar. Hiduplah dengan jujur dan berikan teladan yang baik bagi anak-anakmu. Tuhan akan memberkati usaha yang dilakukan dengan hati yang tulus. Menjadi teladan dalam keluarga. Budi akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti nasihat Doni. Ia sadar bahwa tindakan yang tidak jujur akan membawa dampak buruk bagi keluarganya. Ia ingin anak-anaknya tumbuh dengan melihat ayah mereka sebagai sosok yang jujur dan berintegritas. Budi pun kembali fokus pada pekerjaannya sebagai petani. Ia bekerja lebih keras dan berusaha mencari cara-cara yang sah untuk meningkatkan hasil panennya. Ia juga mulai mengajarkan anak-anaknya tentang pentingnya hidup jujur dan bekerja keras. Suatu hari, salah satu anaknya, Andi, bertanya, Ayah, kenapa kita tidak mengambil jalan pintas seperti yang dilakukan Paman Doni? Bukankah itu lebih mudah? Budi menjawab dengan lembut, Anakku, jalan yang mudah tidak selalu benar. Ayah ingin kamu tumbuh menjadi orang yang jujur dan berintegritas. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Tuhan memberkati kita ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Berkat dan hasil dari kejujuran. Tahun demi tahun berlalu, usaha Budi yang dilakukan dengan jujur dan tekun mulai membuahkan hasil. Tanah pertaniannya semakin subur, dan hasil panennya meningkat. Tidak hanya itu, Budi juga mendapatkan penghargaan dari desa karena kejujurannya dan kontribusinya dalam memajukan pertanian di daerah tersebut. Keluarganya hidup dengan damai dan bahagia.
Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh integritas, terinspirasi oleh keteladanan ayah mereka. Saudaraku sekalian, cerita Budi mengingatkan kita, kaum bapak, tentang pentingnya hidup dengan jujur dan berintegritas. Meskipun godaan untuk mengikuti jalan yang salah mungkin datang, kita harus tetap teguh dalam iman dan mencari hikmat dari Tuhan. Dengan demikian, kita tidak hanya membawa berkat bagi diri kita sendiri tetapi juga menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita. Mari kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, menghindari jalan yang sesat, dan memimpin keluarga kita menuju kebenaran dan keselamatan. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat dan inspirasi bagi kita untuk menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Jika merasa diberkati dengan firman ini, jangan lupa tinggalkan komen dan like pada video ini. Teruslah bergabung bersama kami di renungan-renungan mendatang. Tuhan memberkatimu semua. Shalom. Amin.